Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan saya di channel Rizky, channel yang akan membahas seputaran toko sembako dan usaha-usaha yang ada di dalam toko sembako, dan juga channel yang akan membahas tentang usaha-usaha yang berada di luar toko sembako. Memang di dalam membuka usaha sembako banyak rintangan-rintangan dan cobaan-cobaan yang harus kita lewati. Karena berkembangnya sebuah toko, majunya sebuah toko itu tergantung pada para pengelola toko tersebut. Mau itu usaha perusahaan, mau itu toko sembako yang besar ataupun yang kecil, sama saja. Tergantung bagaimana dari kita yang pintar mengelola dan juga membuat usaha kita itu maju. Jadi di topik kali ini saya akan membahas sebuah tema tentang faktor-faktor apa saja yang membuat usaha sembako kita itu tidak bisa berkembang. Jadi ada beberapa faktor. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikut yang diupload oleh channel ini. Yang pertama, yang membuat usaha sembako kita atau toko kita tidak bisa berkembang, yaitu tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kenapa demikian? Karena keuangan, uang toko dengan uang belanja itu memang harus dipisahkan. Karena banyak para usaha-usaha sembako, para pemilik toko-toko sembako, mereka sudah berbuat segala macam cara, sudah melakukan berbagai macam usaha, tetapi toko-toko mereka tetap begitu saja karena tidak bisa mengelola yang namanya keuangan. Misalnya kita punya uang modal 1 juta, pergi ke pasar, terus sampai di pasar kita harus berpikir, mau beli ini, mau beli itu, mau beli pakaian, beli baju, mungkin perhiasan yang lainnya. Tanpa kita bisa kelola, uang itu terpakai dengan sia-sia. Jadi pandai-pandailah mengatur keuangan, apalagi di dalam usaha. Usaha yang hari ini masuknya cuma 1 juta, mungkin masuknya cuma 500.000 kalau kita tahu ambil buat bahan dapur atau ambil buat jajanan, sama saja dengan bohong. Usaha kita berjalan di tempat, bahkan bisa-bisa akan jatuh. Jadi salah satunya yang sering menghambat perkembangan usaha toko sembako yaitu tidak pintar mengelola keuangan. Hal yang kedua yang sering terjadi, yang susah juga membuat usaha kita berkembang, yaitu banyaknya hutang. Tanpa kita sadari, di setiap usaha toko sembako memang identik dengan yang namanya hutang. Karena ada saudaranya kita, ada tetangganya kita, ada teman-temannya kita di sekitaran tempat kita buka usaha toko sembako. Jadi utang ini adalah salah satu dan bahkan berbahaya untuk para pemilik usaha toko sembako. Karena kenapa saya bilang berbahaya? Modal yang tadinya 10 juta, andaikan utang di luar itu 50.000, kalau dikali 10 orang maka sudah 500.000 modal Anda yang terbengkalai di luar. Modal Anda di luar 500.000 yang tidak bisa digunakan. Pada saat Anda menagih, mungkin yang satunya bilang besok. Pada saat Anda menagih, mungkin yang satunya mungkin bilang minggu depan. Jadi modal yang seharusnya Anda gunakan hari ini belum bisa digunakan, nantinya minggu depan atau mungkin bulan depan. Jadi hal yang belum pasti yang Anda dapatkan bukan modal Anda kembali. Jadi hal yang seperti ini kita mau salahkan siapa? Entah mau salahkan konsumen, mau salahkan tetangga kita,
Kan tidak mungkin, salah dari kita sendiri. Jadi hal itu sebelum terjadi, minimaliskan, kalau boleh diminimaliskan. Andaikan mungkin diberi hutang, berilah waktu. Mungkin dia berhutang hari ini, besok harus dibayar. Mungkin dia hutang hari ini, 2 hari kemudian harus dibayar. Jangan lama-lama guys, karena modal yang terbengkalai lama, usaha tidak akan maju. Terus yang ketiga, yang juga menghambat faktor perkembangan usaha sembako, yaitu gaya hidup. Gaya hidup kita sebagai manusia. Memang gaya hidup ini menyangkut gengsinya manusia terhadap orang lain. Kita sebagai manusia semuanya punya gengsi. Kita sebagai manusia semuanya punya rasa iri. Kita sebagai manusia tidak luput dari hal-hal seperti itu. Tetapi kalau bagi kalian atau bagi kita yang sedang membuka usaha sembako, cobalah untuk berpikir secara positif, berpikir secara mandiri, berpikir secara logika. Jangan mungkin ada tetangga yang beli motor, saya juga harus beli motor. Tetangga ada yang beli kasur baru, saya juga harus kasur baru. Tetangga mungkin ada yang beli sofa baru, saya juga harus sofa baru. Hal yang seperti ini juga sering menghambat yang namanya usaha itu berkembang. Karena kenapa? Bisa-bisa modal yang di dalam usaha kita, modal yang kita kelola untuk membuka usaha, itu terpakai di apa yang kita inginkan tadi, untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup kita. Padahal semua itu sia-sia guys. Mau bagusnya pakaian, mau bagusnya sofa, mau bagusnya apapun yang kita pakai, semua sama. Karena manusia tidak dinilai dari bagusnya pakaian atau bagusnya apa yang dimiliki. Yang dinilai adalah amal dan ibadahnya. Terus yang ketiga, yang keempat, yaitu lokasi. Lokasi ini sangat penting menurut saya, karena setiap usaha sembako itu identik dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat. Karena toko sembako kecil maupun besar membutuhkan yang namanya pembeli. Setiap toko sembako yang kecil ataupun yang besar membutuhkan yang namanya konsumen. Terus sekarang kalau andaikan kita punya toko sembako dibuka di dalam sebuah perumahan yang tempatnya cuma 10 orang, bagaimana guys? Sedangkan modalnya kita diibaratkan 20 juta, terus cuma ada 10 rumah. Berbahaya tidak? Berbahaya guys, karena dengan bermodalkan 20 juta itu minimalis harus ada 100 rumah. Jadi dengan tempatnya kita yang begitu sepi, apalagi di sebuah tempat itu mungkin ada persaingan, mungkin ada kios yang lain di sebelah kita, mungkin tetangga kita, maka konsumen tidak tahu harus beli di mana. Jadi hal yang harus diminimalis adalah tempat itu harus cari tempat yang ramai. Mungkin saudara sekalian mencari tempat yang di dekat pasar, mungkin saudara sekalian mencari tempat yang di tempat keramaian, entah itu kontrak. Memang setiap usaha yang di tempat keramaian, andaikan bukan punya kita, memang harus dikontrak. Memang itu mengeluarkan biaya tambahan untuk usaha ke depannya. Tapi mau bikin bagaimana lagi, asalkan pintar mengelola semuanya, saya yakin itu pasti bisa. Terus yang kelima, yaitu malas. Malas ini menyangkut kita manusia, itu memang manusiawi. Semua manusia punya rasa malas. Tapi malas ini terbagi dalam beberapa hal dalam usaha toko sembako. Malas ini juga salah satu yang menghambat usaha kita, usaha toko sembako itu susah untuk berkembang. Kenapa saya bilang begitu? Karena malas ini terbagi dalam beberapa faktor. Kalau dalam toko sembako, seperti malas membuka usaha, malas membuka toko kita. Nanti kita bangun jam 7 pagi, nanti jam 9 baru dibuka. Itu berbahaya guys. Terus yang kedua, malas dalam mengatur barang.
malas dalam waktu pergi belanja, saat barang sudah habis tidak pergi belanja, ada yang ada dulu, mungkin besok baru pergi belanja. Terus malas melihat barang-barang yang sudah kosong, malas mengatur barang-barang dalam kios, malas menjaga kebersihan. Ini juga salah satu hal yang menghambat perkembangan, faktor-faktor perkembangan usaha sembako toko kita. Jadi 5 hal ini harus dihindari guys. Karena kenapa? Berkembang dan tidaknya toko kita itu dari kita sendiri. Orang lain di luar tidak pernah tahu apa yang kita kerjakan. Orang lain di luar tidak pernah tahu apa yang kita rasakan. Jadi baik dan tidaknya usaha kita, maju dan tidaknya usaha kita tergantung diri kita sendiri. Karena memang itu yang saya rasakan, itu yang saya jalani sekarang. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan, saudara sekalian juga bisa rasakan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, teman-teman yang para pemilik usaha toko sembako. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, saling berbagi ilmu. Saya juga masih belajar. Untuk itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.